Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya jaminan kehidupan kami. Kami sungguh bangga karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, rela menderita, rela mati, rela mencucurkan darah di atas pengorbanan di kayu salib. Kami tahu semua yang telah Tuhan lakukan bukan untuk menyenangkan Tuhan sendiri, tetapi karena kepentingan keselamatan kami. Tuhan rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kami dari dosa. Dalam perayaan Paskah, kesempatan ini kami boleh melihat peristiwa yang sungguh luar biasa. Dalam peristiwa sejarah ketika Kristus mati dan pada hari ketiga dibangkitkan, membuktikan bahwa Kristus telah menang, mengalahkan kuasa dosa dan memberikan kami kepastian keselamatan di dalam Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran-Mu sebagai penguatan iman kami. Kami sungguh sadar dan kami sungguh tahu bahwa tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa. Tanpa kebenaran-Mu yang menopang kami, iman kami lemah Tuhan. Karena itu firman-Mu lah yang akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati kami semua, kosongkan hati kami, sehingga benih-benih kebenaran yang akan kami pelajari pada kesempatan ini akan beroleh tempat di dalam hati kami, bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh, berbuah lebat dan boleh berdampak di dalam kehidupan kami. Berkati hamba, demi nama Yesus kami sudah berdoa, siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat Paskah untuk kita. Paskah adalah hari di mana Kristus telah bangkit dari kematian, dan hari ini kita boleh dapat merayakan Paskah dengan pertolongan Tuhan, dan kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat peristiwa mulai dari kematian bahkan sampai kebangkitan Kristus hari ini yang kita rayakan, maka dari setiap peristiwa itu kita sedang melihat bahwa rupanya Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan Allah Bapa di sorga, bukan untuk kepentingan Roh Kudus. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, peristiwa kematian yang telah kita rayakan, bahkan peristiwa kebangkitan ini yang kita rayakan adalah semua itu, rentetan peristiwa sejarah itu dilakukan adalah untuk keselamatan kehidupan kita yang berdosa. Jadi semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kepentingan saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk memastikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita berpikir, ya, kalau Yesus tidak mau tahu dengan keselamatan kita. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ya, bahwa dijelaskan Kristus rela meninggalkan kealahannya, tidak mempertahankan haknya sebagai Allah yang harus dipertahankan. Bahwa rupanya Kristus punya hak untuk mempertahankan bahwa Dia adalah Allah dan memilih untuk tidak jadi manusia. Seandainya Yesus mempertahankan haknya sebagai Allah dan memilih untuk tidak jadi manusia, pertanyaannya, bagaimana dengan keberadaan kita? Itu sebabnya Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip tidak egois dalam hal ini. Ia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah untuk dipertahankan dan memilih untuk tidak jadi manusia. Yesus memilih untuk jadi manusia dan menanggalkan tahta kerajaannya. Bahkan tidak hanya menanggalkan takhta kerajaannya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mengambil rupa sebagai seorang hamba.
Bapak Ibu Saudara pernah melihat sejarah seorang raja yang tadinya memerintah lalu beralih profesi menjadi seorang hamba. Seorang raja lalu tiba-tiba turun posisinya menjadi seorang hamba. Kita tidak pernah menemukan sejarah kerajaan seperti itu ya. Tetapi Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus lakukan? Karena itu yang saya katakan tadi, demi kepentingan untuk keselamatan kita di dalam Kristus. Untuk kepentingan kita, keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Paskah kita pada kesempatan ini, Gereja Kemah Injil Pusat memberikan kita tema perenungan, yaitu kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Mari kita buka di dalam Roma pasal 6. Ayat 9 dan 10. Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roma 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan klasik. Kalau kebangkitan Kristus dan kematian Kristus membawa penebusan bagi orang-orang yang hidup di zaman anugerah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam zaman perjanjian lama yang tidak menikmati kematian dan kebangkitan Kristus itu? Apakah tetap mereka beroleh keselamatan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Imamat Bapak Ibu Saudara, Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, saya bacakan secara cepat untuk kita. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ayat yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks perjanjian lama, ketika seseorang mau memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka wajib bagi dia untuk mempersembahkan korban. Ya. Tetapi yang menarik dalam mempersembahkan korban adalah selalu dituntut dari sebuah korban persembahan itu adalah korban yang tidak bercela. Tidak bercela artinya kudus, suci, tidak ada dosa. Dan korban-korban seperti itulah yang layak menghapus dosa dalam perjanjian lama. Kalau korban yang dipersembahkan didapati bercela, maka tidak diharuskan. Atau maka korban yang dibawa untuk dipersembahkan itu dibatalkan untuk dipersembahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara begini, bahwa sebuah keharusan seseorang yang berdosa, seseorang yang bersalah dalam masa perjanjian lama membawa korban bakaran yang harus tidak bercela. Kalau kita korelasi dengan perjanjian baru, korban yang menebus kita dari dosa adalah manusia yang tidak berdosa, yang tidak bercela, yaitu Yesus. Jadi selalu menekankan bahwa pengorbanan untuk menebus dosa adalah sesuatu yang tidak bercela, yang tidak berdosa. Tetapi sifatnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Sudah berkali-kali saya jelaskan ya, bahwa sifat dari penyembahan, persembahan korban pengampunan dosa dalam perjanjian lama itu selalu bersifat sementara. Ketika seseorang melakukan dosa, setiap kali dia melakukan dosa, maka wajib hukumnya
untuk selalu membawa korban persembahan bakaran itu. Tetapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, setiap kali kita berbuat dosa, Yesus tidak lagi harus mati di atas kayu salib. Yesus, kata firman Tuhan dalam pembacaan kita, sekali mati bahkan sampai selama-lamanya. Satu kali mati sampai selama-lamanya. Ya, tidak berkali-kali mati. Satu kali. Dan ini membedakan antara konsepnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan tema yang diberikan oleh pengurus pusat Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Dari tema ini Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang saya lihat. Ada dua hal menarik yang saya lihat untuk dibahas dalam tema ini. Kalau kita memperhatikan kebangkitan Kristus mengalahkan maut, ya. Yang pertama bicara tentang kebangkitan. Yang kedua bicara tentang maut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita, kata kebangkitan dalam kitab Roma di dalam pasal 6 ini ada 3 kali disebutkan di sana. Dalam ayat 4, ayat 5, ayat 9, kata kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, saya coba melihat tentang teori kesehatan, ya, teori medis. Orang yang sudah mengalami kematian apakah memungkinkan untuk bisa mengalami kebangkitan? Apalagi kematian Kristus tidak hanya kematian 1 jam Bapak Ibu Saudara. Kematian Kristus itu 3 hari di dalam tanah dan kemudian mengalami kebangkitan. Rupanya Bapak Ibu Saudara tidak ada teori medis yang bisa memberikan kepastian bahwa orang yang mati 3 hari bisa bangkit pula dari kematian itu atau mengalami kehidupan dari kematian. Dari segi teori medis yang saya coba lihat dan saya browsing di internet, rupanya tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupannya, ketika memilih mati, ketika menebus dosa manusia, mati dan dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sudah 3 hari di dalam kubur mengalami kebangkitan selain daripada Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus itu bangkit dari kematiannya, membuktikan bahwa dirinya adalah Allah, membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, ya. Bahkan eksistensinya mampu mengalahkan dari segala teori. Kalau teori kesehatan tadi tidak mungkin orang yang sudah 3 hari meninggal dan dikuburkan di dalam tanah mengalami kebangkitan atau hidup kembali. Tetapi keberadaan Yesus mampu mengalahkan teori-teori seperti itu. Artinya bahwa Yesus adalah benar Tuhan. Yesus adalah benar Allah yang mengalahkan maut, dan maut dikalahkan dan dosa kita dapat ditebus dengan kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, makna yang terkandung dari tema ini. Yang pertama kebangkitan, yang kedua maut. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara, kata maut ini kalau kita lihat ada 2 pengertian. Pengertian pertama, maut justru merujuk kepada kematian fisik. Tetapi bisa juga maut, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata maut bisa juga merujuk kepada kematian kekal dalam penghukuman dosa. Kata maut bisa juga diartikan sebagai kematian kekal dalam penghukuman dosa. Yang pertama, maut bisa diartikan sebagai kematian fisik. Yang kedua, maut bisa juga diartikan sebagai kematian kekal dalam penghukuman dosa. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara pengakuan iman rasuli. Ada pernyataan begini. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Ada
kata yang disebutkan di situ turun ke dalam kerajaan maut. Saya coba melihat dari pengertian ini bahwa turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan maut seperti apa yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara? Kerajaan siapa? Kalau bicara kerajaan maut ya kerajaan iblis. Pertanyaannya apakah memungkinkan Yesus yang adalah Tuhan lalu turun ke dalam kerajaan maut? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara ada pertentangan-pertentangan. Di dalam setiap liturgi gereja menetapkan pengakuan iman rasuli. Bahkan ada orang-orang teolog-teolog yang tidak setuju dengan pengakuan iman rasuli. Tidak setujunya bukan karena Yesusnya adalah Tuhan, tetapi karena redaksi dari pengakuan iman rasuli itu yang harus dibenahi katanya. Seharusnya katanya bukan turun ke dalam kerajaan maut. Kalau maut itu diartikan sebagai kerajaan, maka itu punya pimpinan. Berarti punya raja, punya penguasa. Nah Yesus yang adalah raja, mati dan turun ke dalam kerajaan maut katanya ya. Tapi sebagai orang percaya, bagaimana kita melihat, menyikapi pengorbanan Yesus yang harus mati dan mengalahkan maut. Kata maut, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, sudah saya jelaskan ada dua pengertian. Tetapi yang mana kita mau pakai? Ketika pengurus pusat menentukan tema, kebangkitan Kristus mengalahkan maut seperti apa? Ya. Mengalahkan maut seperti apa? Maka ketika saya melaksanakan atau melakukan pendalaman dalam studi ini, saya melihat bahwa maut yang dimaksudkan adalah maut penghukuman atas dosa. Maut penghukuman atas dosa, bukan dari kematian fisik. Kalau kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan maut itu diartikan sebagai kematian fisik, maka berarti tidak ada kematian Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Sampai hari ini kematian ada dan kematian itu disebabkan oleh karena dosa. Sampai hari ini manusia tetap mengalami kematian fisik. Berarti maut yang dimaksudkan oleh pengurus pusat berdasarkan tema ini adalah maut yang merujuk kepada penghukuman kekal di dalam neraka. Berarti kita bicara tentang kebangkitan Kristus mengalahkan penghukuman kekal atas dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperhatikan dalam keseluruhan pembacaan kita. Dalam konteks ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma untuk bagaimana mereka menghayati pengorbanan Yesus. Untuk bagaimana kehidupan mereka, kehidupan yang tidak lagi hidup di dalam kedagingan dosa. Kenapa? Karena hidup mereka adalah hidup yang telah mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Ya. Mati bersama-sama dengan kematian Kristus dan kemuliaan, mengalami pemulihan sempurna di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita memperhatikan ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ada beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Termasuk masalah baptisan. Ya, kita telah dibaptis di dalam kematian Yesus. Artinya kita telah mati terhadap dosa itu dan kemudian mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan baru itulah yang sekarang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kenakan dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan baru. Kalau kita bicara tentang mengalahkan maut. Kalau maut ini yang dimaksudkan adalah menang atas dosa, maka kita harus tahu bahwa kehidupan kita lagi tidak dikenakan hamba-hamba dosa atau hamba-hamba perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang telah merdeka, yang telah bebas, ditanggung oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian dikatakan kebangkitan yang mengalahkan penghukuman kekal atas dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah teks suatu pengajaran penting yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Roma. Tentang kehidupan yang lama telah turut disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Kematian atau kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan lama kita telah turut disalibkan bersama-sama dengan kematian Yesus. Dan pada hari ini dibangkitkan dengan kemenangan oleh Yesus. Dibangkitkan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan dosa. Ya. Dalam bagian ini, Paulus menjelaskan terkait tentang dosa, terkait tentang kematian Kristus, terkait tentang kebangkitan Yesus. Tetapi sesungguhnya kuasa dosa, bahkan pengaruh dosa, tidak lagi dapat mengalahkan kehidupan yang hidup di dalam Kristus, hidup baru di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah yang Paulus mau jelaskan dari perikop ini, dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini Bapak Ibu Saudara, Paulus membuka pasal 6 ini dalam ayat 1 dan 2 dengan mengemukakan persoalan yang krusial, ya, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah, mereka bertanya, bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah banyak dalam diri kita? Ya. Rasul Paulus berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu kepada kita? Bapak Ibu Saudara, rupanya jemaat Roma, meskipun kalau kita memperhatikan pengajaran Paulus di kitab Roma, memang selalu menekankan doktrin pengajaran gereja, ya, di dalam jemaat Roma. Dan salah satu doktrinal terkenal di dalam perjanjian baru adalah surat Paulus kepada jemaat Roma ini. Rupanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Paulus mengajarkan mereka dengan doktrin yang kuat, pengajaran yang kuat, mereka pun salah memahami tentang konsep kasih karunia itu. Rupanya mereka memahami bahwa ketika kita melakukan dosa, bukan kala itu punya kasih karunia. Mengapa tidak kita harus bertekun dalam perbuatan dosa supaya kasih karunia itu menjadi nyata? Rupanya pemahaman mereka, Bapak Ibu Saudara, keliru tentang kasih karunia. Ya, justru Bapak Ibu Saudara, kasih karunia berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, maka tidak ada lagi buat kita untuk seenaknya dengan kehidupan kita dan beranggapan bahwa oh Tuhan kan punya kasih karunia. Nanti kalau buat dosa nanti kan kasih karunianya dinyatakan lagi. Tidak Saudara. Justru konsep pemahaman jemaat Roma keliru dalam memahami kasih karunia yang diberikan oleh Kristus melalui kematiannya. Dan saya pun percaya kita tidak salah dalam memahami kasih karunia Allah. Ya. Karena kalau sampai kita keliru memahami kasih karunia, maka bisa salah kita seperti jemaat Roma yang selalu mengatakan bahwa Kristus yang punya kasih yang besar, mengapa tidak kita bertekun dalam perbuatan dosa? Dan inilah yang mereka pahami, dan ini Rasul Paulus anggap keliru. Dan Rasul Paulus coba menjelaskan bagaimana pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, nyawanya diberikan. Lalu engkau seenaknya dengan kehidupanmu dan berkata bahwa Kristus kan punya kasih karunia, nanti juga toh dia akan mengampuni. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Dan saya pun percaya Bapak Ibu Saudara, kita memahami konsep kasih karunia dengan benar. Ketika kita memahami konsep kasih karunia dengan benar,
maka kita tidak akan seenaknya dengan kehidupan kita. Dengan berkata, dengan beralibi bahwa nanti juga Tuhan akan mengampuni. Atau lakukan aja, sekali aja, nanti Tuhan juga akan mengampuni. Ya, kasih karunia justru berbicara tentang relasi. Bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus dengan tegas berkata, ya, dalam ayatnya yang kedua, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Di dalamnya ini, di dalam dosa. Rasul Paulus berkata, sekali-kali tidak. Apa yang menjadi alasan Paulus untuk tidak bertekun di dalam perbuatan dosa dengan alasan kasih karunia itu? Ya. Rasul Paulus menekankan bahwa karena kematian Kristus membawa kita kepada penebusan. Dan ketika Kristus mati, kita pun ikut bersama-sama mati di dalam Kristus. Mati dalam pengertian rohani. Mematikan perbuatan dosa. Makna yang pertama, ya, dari kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Bahwa kita pun bersama-sama ikut menderita bersama dengan Yesus. Dan kemudian dibangkitkan dari keberdosaan itu. Kata bangkit, kalau kita implikasikan kepada kehidupan kerohanian kita, artinya kita dibangkitkan dari perbuatan dosa. Dibangkitkan, dilepaskan, dibebaskan dari perbuatan dosa itu. Ini yang menjadi penekanan Rasul Paulus, sehingga tidak ada lagi alasan kepada jemaat Roma untuk selalu memegahkan diri mereka dengan pengajaran kasih karunia yang salah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging kita karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di Golgota dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa dalam ayatnya yang keenam. Terbebas dari dosa dalam ayatnya yang ketujuh. Tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita dalam ayatnya yang ke-12. Tidak menyerahkan diri kita untuk berdosa dalam ayatnya yang ke-13. Dampak dari anugerah keselamatan Allah adalah kita telah mati bagi dosa. Dampaknya Bapak Ibu Saudara. Jadi pengertiannya begini, ketika kita mengalami atau merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita harus menghasilkan dampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kita telah mengalami kematian terhadap dosa. Kematian terhadap segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dalam hal ini dosa, apapun bentuknya. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, ya. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup di dalam kubangan dosa? Pertanyaannya. Paulus ingin menegaskan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah betah di dalam kehidupan-kehidupan yang selalu tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pengertian masih hidup di dalam dosa. Suka minum mabuk. Seperti yang tadi Palahan katakan di dalam doa syafaat. Masih ada yang suka mencuri sawit orang. Masih ada yang suka narkoba dan sebagainya. Ya. Sesuatu yang mustahil ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak menunjukkan pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya tema yang disebutkan adalah kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus, maka maut, hukuman kekal, dosa itu tidak ada lagi dalam diri kita. Tapi kalau masih ada perbuatan-perbuatan maut, perbuatan-perbuatan dosa, dan kita mengatakan, Yesus bangkit, mati bagi saya. Tidak masuk akal.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Ya. Hidup bagi Allah adalah hidup dalam kasih karunia-Nya dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita lihat ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Melainkan hidup kita adalah hidup yang berserah kepada Allah serta siap sedia kapanpun Tuhan memakai kita untuk pelayanannya. Itu adalah hidup bagi Allah. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih betah dan senang hidup dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, kesungguhan imannya perlu dipertanyakan. Kalau masih ada orang yang menyebut dirinya seorang pengikut Kristus, tetapi kehidupannya kehidupan yang senang, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka patut dipertanyakan imannya kepada Tuhan. Apakah dia menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu. Ya. Bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu. Perhatikan ayat 1, ayat 2 dan 12. Saya akan bacakan ayat 1, ayat 2 dan 12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang pertama, bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu? Yang pertama, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu dosa? Dosa, kalau definisi sederhananya adalah dosa adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Definisi sederhana. Tapi kalau kita melihat pengertian dosa yang lebih luas, bahwa rupanya dosa itu adalah ketika kita salah meletakkan sasaran. Kalau kita memeriksa dari bahasa asli ya, disebut hamartia. Hamartia itu pernah saya jelaskan di sini ya. Hamartia itu seperti seseorang yang menggemari olahraga memanah. Ya, kalau dia adalah seorang penggemar olahraga memanah, maka dia akan meletakkan sasaran ketika dia memanah. Biasanya ada sasaran bulat, tengah itu yang menjadi sasaran dia. Nah, dosa diartikan ketika seorang pemanah menarik anak panahnya dan sasarannya itu meleset, maka itulah dosa. Itulah hamartia yang disebut dalam pengertian Yunani. Salah sasaran. Dalam pengertian begini, jadi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, apabila itu tidak kita sarankan atau sasaran kita tidak jelas kepada Kristus, maka itu bisa dikatakan dosa. Contoh, misalnya kita melakukan segala pekerjaan kita, tetapi sasaran kita bukan lagi Tuhan yang menjadi sasaran dari pekerjaan kita. Sasaran kita adalah untuk menyenangkan keinginan daging kita, maka itu yang disebut dengan dosa. Kalau kita melaksanakan segala tanggung jawab kita, bukan lagi Kristus yang menjadi sasaran dari pekerjaan kita, ya, tetapi karena keinginan hati kita, hawa nafsu kita, maka itu yang disebut dengan salah sasaran dan dosa. Segala hal yang kita lakukan yang di luar dari kehendak Tuhan, ya, yang bukan dari kehendak Tuhan, itulah dosa. Apapun bentuknya Bapak Ibu Saudara. Karena dosa tidak hanya bicara tentang pembunuhan. Dosa tidak hanya bicara tentang seksual bebas. Dosa tidak hanya bicara tentang narkoba dan sebagainya. Tetapi segala hal yang kita lakukan apabila kita lakukan tidak tujuannya kepada Tuhan,
Maka itulah yang disebut dengan dosa. Itu sebabnya firman Tuhan bilang begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan. Apapun, kata apapun ini bicara segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Baik engkau sebagai pegawai kantor camat, baik engkau sebagai pegawai kantor desa, pegawai guru-guru, pegawai rumah sakit. Ya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan manusia, maka itulah yang disebut dengan dosa. Contoh, kalau saya adalah staf pengembalaan di sini, kalau dari struktur organisasi saya punya atasan Pak Lahang. Kalau saya melakukan pelayanan, tujuannya supaya Pak Lahang disenangkan, maka saya sedang berbuat dosa. Karena tujuan saya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk Pak Lahang. Contoh sederhana. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut, kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan kita. Apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk selalu meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah benar Tuhan saya lakukan ini? Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau ketika saya harus melakukan ini? Atau justru tidak sesuai? Kita harus punya pemikiran, mindset yang benar bahwa dosa tidak hanya bicara tentang perbuatan-perbuatan yang brutal, perbuatan-perbuatan yang fatal menurut kita. Tetapi dari hal-hal kecil, ketika sasaran kita tidak lagi terpusat kepada Tuhan, maka kita sedang berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang pertama, bahwa untuk menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu, yang pertama kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Yang kedua, bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu. Yang kedua dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Perhatikan dalam ayat 3 dan 4. Kita telah dibaptis dalam Kristus dalam kematiannya, ya. Kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya. Yang kedua, ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Bersama-sama dengan Dia. Artinya kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika Kristus mati, dibangkitkan dari kematian itu, maka kita sedang diajar untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Secara sederhana bahwa kita sedang mengalami pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan itu. Itu sebabnya dikatakan kita dibaptis bersama-sama dengan Dia dalam kematian. Kita diangkat bersama-sama dengan Dia di dalam kebangkitan. Ya. Bersama-sama artinya selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya. Selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Menikmati kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya agak sedikit ragu ketika seseorang berkata bahwa Oswald, saya orang yang setia kepada Tuhan. Tapi
kalau kita lihat hari Minggu dia tidak pernah nongol di gereja. Dia katakan, saya beriman dan saya memahami benar Alkitab itu seperti apa Pak Oswald. Tapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang beriman. Sedikit meragukan. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menikmati kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut itu, maka kita harus melibatkan diri dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus menekankan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma. Ya. Jika engkau adalah seorang yang benar-benar pengikut Kristus, yang setia, yang hidup di dalam kasih karunia, maka engkau wajib hidup di dalam persekutuan bersama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kehidupan. Paulus menunjukkan Bapak Ibu Saudara adanya persekutuan dengan Kristus dalam penyaliban yang bertujuan mematikan kuasa dosa, agar kita jangan lagi menghambakan diri terhadap dosa, dan ia menggantikan dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka apa yang ayat 13 katakan tidak akan terjadi dalam diri kita. Dalam ayat 13 saya akan bacakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa kita telah mengalami pemulihan dari Tuhan melalui kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya penekanannya adalah jangan lagi kamu menyerahkan seluruh anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, untuk dipakai sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi pergunakanlah seluruh tubuhmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati kematian, kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya bahwa untuk selalu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu mau berjumpa dengan Tuhan, maka perlu untuk mengadakan persekutuan. Itu sebabnya setiap hari Minggu kita disarankan untuk datang ibadah. Kenapa? Karena untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai wujud bahwa kita telah dimenangkan oleh Kristus, dibangkitkan dari kematian, dan kemudian kita mengalami pemulihan dari kuasa maut. Itu wujudnya. Wujud nyata tetapi secara sederhana. Bagaimana orang bisa melihat bahwa dia adalah orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan itu, kuasa maut itu? Sederhana. Ketika dia datang ibadah, mempersiapkan dirinya dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu? Ayatnya yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita hidup menikmati kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut itu? Yang ketiga atau yang terakhir adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah. Kematian dengan kehidupan itu dua hal yang berbeda, ya. Jadi ketika dikatakan mati, itu mati adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang hidup di dalam dosa itu, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah artinya kita akan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Yesus. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita, tetapi Allah yang berhak atas hidup kita. Hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi kita,
tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang-orang yang telah ditebus, menikmati kebangkitan Kristus mengalahkan maut adalah orang-orang yang selalu menyadari bahwa di dalam dirinya ada Kristus yang turut bekerja. Ya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di dalam diri kita, bukan lagi kita sendiri yang hidup. Bahkan dikatakan kita tidak punya hak atas hidup kita. Tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita, dialah yang akan selalu mengarahkan kita, yang akan selalu menuntun kita untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi ini 3 makna di dalam memperingati kebangkitan Kristus. Di mana Kristus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut artinya kuasa dosa yang telah ditanggung oleh Tuhan, yang seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang tanggung, tetapi karena kasih-Nya yang besar yang dicurahkan kepada kita, sehingga Dia mau memberikan dirinya untuk menjadi tebusan atas segala dosa dan kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menghayati apa yang firman Tuhan katakan. Atau lebih tepatnya, marilah kita menghargai, memaknai kematian, memaknai kebangkitannya dengan baik dan benar. Sehingga kita akan mengalami pemulihan-pemulihan di dalam diri kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini melalui momen kebangkitan Kristus dari kematian, mengajarkan kami beberapa hal untuk bagaimana kami tidak hidup di dalam dosa. Kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan kami. Teraikan kebenaran ini sehingga kami akan semakin teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghayati pengorbanan-Mu, sehingga pengorbanan dan kebangkitan-Mu akan selalu kami pancarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, kemanapun kaki kita melangkah, apapun yang akan dikerjakan dengan tangan kita, kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia,
Demikian ibadah kita, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya bagi kelohinan tamanta orang merasa melakhung na holan tu tau ya te kena haminti antaman lo katong gri hirang merasa hong na melak holan tu tau te kena hamin ti antaman lo katong jauh gri ati sekedar informasi menlo. Ya semasi telo panau untuk telo ketahui bahwa TK tukang kelingai mata orang pernah telo ikuti unak di telo duma orang ready lo TK na yang luak bagi telo orang ubah ina kelingai mata periksa nak pakai komputer jadi tenha manual awi itu darah dulu tapi pakai alat orang lebih sayu jadi bagi telo orang ubah kat angklo bara jatlo jam menghubungi hak na humane. Terima kasih.